Kalau boleh tahu nih, ya kan, di Madinah ya, dapat berapa sih beasiswanya sebulan? Eh, Sebulan di Madinah itu Nah ini nih yang orang pengen tahu nih sama kalian berdua ya. Kira-kira apa sih rahasianya bisa lolos dan keterima dapat beasiswa di luar negeri? di Universitas Islam Madinah itu syarat untuk masuk tafsir itu harus 30 juz mungkin. Pernah ngerasain pacaran gak sih kalian? Kok bahas ini juga? Ya gak apa-apa. Mau tahu aja. Aduh, di YouTube lagi deh. Wah ini langsung lah ya. Selamat datang di podcast PKS Muda Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan podcast pagi hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber anak muda inspiratif penerima beasiswa di luar negeri. Wah, ini yang ditunggu-tunggu nih oleh kalangan anak-anak muda para pemburu beasiswa di luar negeri. Nah, nanti seperti apa dan bagaimana cara mendapatkannya, tips dan triknya kita akan bahas sama-sama nanti dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama kita. Ada Kak Apip, apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga di sebelahnya ada Kak Musab, apa kabar Kak Musab? Alhamdulillah baik. Nah teman-teman, dua narasumber kita ini bukan hanya sekedar penerima beasiswa, tapi mereka berdua ini adalah saudara kandung, bener ya? Betul. Ya betul. Tapi teman-teman kalau mau dilihat, ini sebenarnya coba teman-teman tebak yang kakak yang mana nih? Ayo coba tebak. Ya, kalau sekilas sepertinya yang kakak Kak Musab ya. Nah, tapi memang seperti itu biasanya. Saya pun di keluarga itu yang besar malah saya dari kakaknya. Nggak tahu ya itu sunatullah atau apa ya. Kalau kata orang kakaknya ngalah. Iya bisa juga ya. Beda berapa tahun Kak? Beda 2 tahun. 3 tahun. 2 tahun. 99 tiga. sama 2001. Saya 99. 2001. 2001. Memang kalau tingkatan akademiknya beda 3 tahun karena saya lebih cepat Nah, ininya, itu dia. TK-nya. Oh TK-nya lebih cepat. Iya, memang Tapi gitu. Akselerasi, Pak. enggak, ya gitulah ya. Jadi kalau dari sisi umur 2 tahun. 2 tahun 2 bedanya, tahun. tapi kalau dari sisi akademik 3 tahun, tahun, ya, Bang, ya. ya. Yang terlalu cepat masuk Apip. Iya. Dan Musab yang terlalu lambat. Enggak, dia normal. Oh normal. Oh iya. Oke. Jadi kalian berapa bersaudara sih? 5. Lima. Alhamdulillah. 5. Mm-mm. Apip anak ke 3. 3. Musab Anak keempat. keempat. Oh iya, anak ketiga dan anak keempat ya. Nah teman-teman ya, Kak Apip ini penerima beasiswa di Universitas Islam Madinah. Islam Madinah di Ya. Madinah. Wah luar biasa, tepuk tangan dulu dong ya. Di Madinah coy ya. Nah dan Kak Musab di mana Kak? Di Al-Qasimiyah Uni Emirat Arab. Oke, di Universitas Al-Qasimiyah Al-Qasimiyah. ya. Atau biasa kalau familiarnya di Dubai ya. Iya. Ya familiarnya ya, Iya. dekat-dekat situ lah ya, tetanggaan lah ya. Dekat lah. Dekat sama Burj Khalifah lah. Oke, sebelum kita ngobrol lebih banyak, lebih panjang seputar bagaimana kalian mendapatkan beasiswa di luar negeri, kita kenalan lebih dekat dulu deh ya, tentang kepribadian nih kalian ya. Oke, Musab, SMA-nya di mana Musab? Di Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Oh, di HK. Iya. Bubuan HK sekalinya ya, Husnul Khotimah. Oke, ya kalau Apip Sama. dan jauh-jauh ya HK ya. Bubuan kader. Bubuan kader ke sana semua ya. Iya. Di Husnul Khotimah. Nah, SMA di HK itu kan sama semua nih. Ini permintaan dari orang tua atau memang keinginan? Kayaknya di HK banyak teman-teman, saya di sana aja deh. Atau kamu harus di HK kata Abi gitu. Atau gimana sih kalian yang berdua ini? Jadi sebenarnya kakak itu kan kakak 2, nomor 1 nomor 2 itu bukan di HK. Iya. Di Rafah kan Bogor. Heeh. Tapi dilihat di sana itu nggak tahu ya, mungkin orang tua ngelihatnya kurang. Kurang menarik. Iya, kurang atau Bukan kurang menarik kali ya, bukan setelah kurang dia menarik. datang kok dirasa kurang, tidak ada perbedaan gitu ya. mungkin. Nah. Dan juga mungkin orang tua dapat apa namanya?
dapat link baru buat pondok pesantren gitu. Apalagi yang latar belakangnya tarbiyah kan gitu. Jadi makin kuat gitu. Sama. Terus tapi bukan kemauan sendiri berarti ya? Bukan kemauan sendiri karena kita juga nggak tahu. Nggak tahu ya. Iya. Direkomendasikan udah lu masuk sini aja. Kita gitu. sih sebenarnya yang penting masuk pesantren kita sebenarnya gitu. Oke. Memang keinginannya mau pesantren, nggak mau SMA negeri. Nggak mau. Nggak mau. Oh, kenapa? Kalau saya sendiri waktu di SD itu pagi-pagi habis subuh tuh suka ngeliat yang di Indosiar kalau nggak salah itu ngeliat yang jalan-jalan ke pesantren-pesantren gitu, jadi seru aja banyak pesantren gitu. Oh gitu ya. Oh, jadi memang niatnya di awal memang nggak mau masuk di SMA negeri ya? Nggak ada niatan. Nggak ada niatan. Cuman maunya pesantren, cuman nggak tahu pesantren Nggak mana tahu, yang bagus. Iya. Cuma tahunya kan Gontor ya. Gontor. Karena akhirnya. dulu kan pas kita SD kan belum ada namanya kita belum punya HP, apalagi media sosial belum ini kan paling Facebook atau BlackBerry gitu. Iya. BBM. Jadinya belum ini. Oke. Informasi. Pada akhirnya Abi merekomendasikan nih HK nih ya. Ya, Oh gitu. Oke. Dan apa betul HK itu juga yang jadi penyebab bisa kuliah di luar negeri atau gimana? Atau ngurus sendiri beasiswa itu? HK juga termasuk penunjang kita bisa mendapat beasiswa di luar negeri dan juga usaha kita juga. Jadi memang ada kontribusi dari HK, sisanya kita yang menyelesaikan gitu. Jadi kayak ada rekomendasi gitu nggak sih? Kayak gini loh, biasanya kan universitas itu akan menerima rekomendasi nama dari beberapa sekolah. HK termasuk yang dapat rekomendasi nggak sih kuliah di Madinah sama di Dubai? Kalau di Madinah itu sejujurnya belum pesantren ya? HK itu belum. Oh, jadi dia tidak termasuk dalam rekomendasi. Ya, belum. Oh, iya. Kalau ini di Kalau Uni? di Al-Qasimiyah belum ada Belum sama. juga ya, jadi- Karena baru dikit itu sana juga. Oh, jadi memang betul-betul hanya dapat informasi dari HK bahwa ada universitas ini, kemudian mencoba mengajukan ya, mengajukan diri dan akhirnya keterima. Iya. Oh iya. Karena juga ini di HK itu banyak kakak kelas yang jadi role model buat alumni yang jurusan SMA-nya kayak kita ini program keagamaan. Jadi bukan IPA, bukan IPS. Kita program keagamaan jurusannya. Nah, itu ada kakak kelas yang lebih dulu, alumni yang lebih dulu itu menjadi role model kita karena mereka sudah duluan mendapat beasiswa di luar negeri kayak Mesir, Sudan, Madinah dan lain-lain. Dan lain ya. Oke, ke Kamu Sab ambil jurusan apa di Uni Emirat Arab? Alhamdulillah syariah. Syariah ya. Oke, kalau Kapip Syariah juga. kenapa ini ada apa dengan syariah? Ini betul apa cuman itu jurusan di sana atau banyak? Banyak Cuman mau syariah. syariah. Oke, sama yang senior dulu deh ya. Iya. Kenapa Kak Apip ngambil jurusan syariah? Kalau saya itu sebenarnya tujuan awal itu tafsir sebenarnya. Sebenarnya. Tapi karena di Universitas Islam Madinah itu syarat untuk masuk tafsir itu harus 30 juz mutqin. Itu harus. Jadi sebelum pemilihan jurusan itu dites. Nah, waktu itu saya belum siap karena kan nggak tahu kalau bakal dites 30 juz gitu. Belum siap jadi langsung syariah aja. Syariah aja ya. Kalau Iya. syariah dia berapa juz? Nggak ada persyaratannya ya. Oke. Persyaratan. Dan alasannya memilih syariah, akhirnya memilih syariah akhirnya kan tidak memilih tafsir nih. Iya. Memilih syariah kenapa nih? Ya sudah udah daripada nggak kuliah di Madinah. Nggak ya. Nggak, karena tafsir itu kan dia berhubungan tentang Al-Quran kan. Betul. Jadi kita mempraktekkan hukum yang ada di Al-Quran gitu kan, mengulas Al-Quran. Nah, kalau syariah itu dia lebih ditekankan ke fikih, hukum-hukum Islam kan gitu. Nah, ya. yang mana hukum-hukum Islam itu juga bersumber dari Al-Quran gitu. Jadi nggak beda jauh lah, masih ada nyerempet-nyerempet lah. Oke, kalau kamu kenapa memilih syariah? Apakah punya cita-cita nanti menjadi menteri syariah?
Menteri Agama gitu ya, atau punya cita-cita apa sih? Kenapa? Biasanya kan orang gitu ya, saya mau ngambil fakultas keguruan karena nanti mau jadi guru, mau jadi dosen. Nah, kalau Mus'ab ngambil syariah, emang punya cita-cita apa? Cita-cita sih dari dulu pasti kan dari kecil kan pengennya ya wajar lah dokter lah pas segala macam. Dokter atau polisi ya? Kan tentara itu yang jelas-jelas ya. Kalau tentara sih cocok aja ya, bisa polisi juga bisa ya. Gitu. Terus kan pas di Husnul juga, pas di HK itu masuk program keagamaan itu kan pelajarannya juga yang kayak syariah gitu. Jadi ya suka aja pelajaran yang syariah. Emang nggak ada niatan ke tafsir, ke layanan nggak ada gitu. Oke, jadi kuliah kalian ini sementara hanya senang gitu ya? Iya. Ambil jurusan itu ya? Gemara. Belum ada ke depan mau jadi apa, belum ada ya? Tapi masa sih nggak ada pengen jadi apa gitu 3-4 tahun ke depan, atau seperti Abi misalkan jadi anggota dewan gitu. Punya cita-cita nggak sih kalian ini? Jadi sebenarnya yang harus diketahui oleh orang-orang yang belajar di jurusan agama itu mereka wajib menjadi dai, itu pasti. Itu harus. Kalau enggak, itu akan menjadi dosa. Karena ilmu agama yang mereka dapatkan itu enggak disalurkan, enggak disebarkan ke orang-orang. Iya. Benar. Nah, itu pasti. Kita udah tahu nanti kita bakal menjadi dai ini kan. Tapi kan pasti orang ada lagi cita-cita yang lain. Kalau saya sebenarnya cita-citanya mah bisnis sebenarnya. Oh, jadi pengusaha, entrepreneur. Tapi yang paham ilmu syariah ya, hukum-hukumnya ya, riba, ya macam-macam gitu ya. Betul. Oke, di bidang apa belum tahu ya, pokoknya nanti lah ya. Insya Allah mungkin kuliner mungkin. Harusnya beliau. Cocok soalnya udah aku lihat tuh kan Instagram kan. Ya kan? Nanti kan kalau dia yang buka kuliner dia terus yang makan. Iya. Kalau Musab kenapa? Ada nggak cita-cita ke depan 5-4 tahun ke depan pengen menjadi apa setelah dapat ilmu syariah itu? Apakah mau melanjutkan studi lagi? Kan minimal harus sudah punya plan dong, ya kan? Kalau saya sendiri ya mau melanjutkan studi di S2 juga gitu. Sambil setelah S1 tuh berjarak 1 tahun untuk bisnis juga sama. Tapi nggak bisnis kuliner. Bisnis apa? Apa aja ya. Karena emang dari dulu pas di HK juga diem jualan martabak itu masak sendiri enggak karena itu dari ustadz Tangan kedua. Oh, jadi udah memang, tapi kan itu kan kuliner. Iya. jadi kan coba dulu kan. Iya. Tapi intinya nanti setelah lulus mau jeda setahun, mau belajar bisnis gitu ya. Bisnis dulu baru lanjut. Tapi kalau melanjutkan belajar itu pasti. Pastilah ya. Pasti minimal itu S2. Nah, ini nih yang orang pengen tahu nih sama kalian berdua ya. Kira-kira apa sih rahasianya bisa lolos dan keterima dapat beasiswa di luar negeri? Rahasia dari Apip sendiri yang mungkin orang nggak banyak tahu misalkan gitu. Kalau dari saya, mungkin ini rahasia gimana saya dan Mus'ab mungkin. Karena rahasia utama itu adalah ridho orang tua. Itu pasti. Ketika orang tua itu udah ridho, insya Allah Allah juga ridho. Itu yang pertama. Nyambung. Dan yang kedua di sana pasti ada usaha orang tua. Pasti di setiap malamnya orang tua berdoa gitu. Itu kunci utama. Yang pertama ridho orang tua. Jadi kalau misalkan kan banyak ya orang-orang itu yang ingin kuliah di luar negeri itu banyak. Tapi biasanya orang itu hanya mencukupkan usaha dia sendiri. Jadi dia nggak bilang ke orang tua. Jadi mungkin niatnya surprise mungkin. Jadi ketika diterima dia kasih tahu orang tua. Menurut saya itu salah. Yang seharusnya dilakukan adalah dia harus izin dulu atau menginfokan dulu keinginan dia kepada orang tua.
sehingga orang tua itu ridho, didoakan, Allah ridho, keterima pasti insya Allah. Karena bukan juga bicara masalah surprise ya, tapi kan juga orang tua mungkin nggak siap kalau Ya, dia ditinggal ke luar negeri kan. Betul. Nah, kecuali anaknya banyak. Ya kan, hilang satu bisa masih ada sisa stok kan gitu. Oke, yang paling penting selain belajar pasti lah ya, belajar pasti ya kan. Yang paling penting tadi ridho orang tua. Nah, kalau Musab selain ridho orang tua, apalagi nih rahasia bisa dapat beasiswa? Tapi sebelum itu susah nggak sih dapat beasiswa itu? Lumayan. Lumayan itu perlu kerja keras belajar pagi, siang, sore, subuh, malam atau gimana sih? Kalau saya sendiri belajar juga karena ini 50-50 ya antara kita belajar dan munajat ke Allah gitu. Kalau orang tua sendiri, terutama Abi bilang ke saya, bilang ke anak-anaknya terutama, kalau mau apapun itu harus seimbang antara dunia sama ini akhirat. Itu jadi waktu saya pengen mendapatkan beasiswa itu juga ada tirakatnya, terus semua puasa Senin Kamis, sholat duha, sholat tahajud. Selain ridho orang tua, kemudian belajar, ada lagi nggak satu tips deh buat teman-teman yang mendengarkan? Jadi kenapa tadi saya di awal bilang kunci utama adalah ridho orang tua yang akan menjadi ridho Allah juga di sana, karena pendaftaran beasiswa khususnya di Timur Tengah itu tidak dites secara akademiknya. Itu yang pertama. Jadi hanya seleksi berkas. Dia itunya cara menyeleksinya oleh seleksi berkas. Betul. Itu. Jadi yang kita bisa lakukan hanya usaha dan tawakal. Itu. Ya. Dan memang harus nilainya juga bagus pada saat di SMA kan ya? Kalau di Madinah menurut saya enggak ya. Itu yang menarik. Kalau di Madinah menurut saya enggak. Jadi apa parameternya diterima jadinya? Nah, enggak tahu juga ya. Itu yang sampai sekarang menjadi misteri kampus saya ini di Madinah. Tapi ada nggak sih yang ditolak? Banyak ya. Karena Jadi bisa jadi kayak itu kan ini pendaftarnya kan seluruh dunia kan. Betul. Seluruh dunia. Indonesia aja yang keterima di per tahunnya itu bisa sampai 300-an. Itu yang keterima. Berarti yang daftar kan lebih dari itu. Bisa jadi 1.000 orang. Iya. Itu baru satu negara. Kalau seluruh dunia mungkin bisa jadi 10.000 orang yang daftar. Ya kan? Artinya memang betul-betul tadi ya, ridho itu doa ya. Nah, karena kalau misalkan kita ngomong yang keterima itu dilihat dari nilai akademik, misalkan dari ijazah SMA. Yang yang dimana banyak juga dari saudara-saudara kita yang dari Cina dan dari negara-negara non-muslim lainnya yang sama sekali nggak belajar syar'i sebelumnya, bahkan nggak bisa ngomong bahasa Arab sama sekali. Keterima. Oh, tapi dia kerja keras dong nanti itu ya. Bisa jadi, dan bisa jadi juga mungkin pendaftar dari sana sedikit. Oh iya. Karena memang tujuan awal dibentuknya kalau universitas saya itu melahirkan dai-dai internasional. Jadi memang mereka sengaja nyari orang-orang yang niat dari seluruh dunia. Perwakilan dari setiap negara ya. Iya, betul. Oke, iya. Kalau Mus'ab sama juga seleksi berkas aja. Sama juga. Tapi tahu nggak apa yang menyebabkan Mus'ab itu keterima? Nggak tahu. Nggak tahu juga Ya. Atau ada nggak gini deh, temannya satu SMA yang dia pintar nih, tahu-tahu nggak keterima juga gitu. Ada nggak? Kan biasanya kita lihat dari situ kan, berarti udah ngelihat nilai nih kan gitu, bisa minimal kayak gitulah ya. Gitu, ada nggak? Teman-teman aneh itu banyakan yang ada yang dari pendidikan keagamaan sama IPA gitu. Yang IPA tuh pinter, yang
program keagamaan tuh biasa-biasa aja sama kayak Ami juga. Nggak pintar, nggak bodoh juga. Nggak ada yang bodoh lah. Kalau di kampus saya malah banyak orang pintar yang daftar Nggak keterima banyak. Oh ya, iya. Itu makanya masih menjadi misteri. Tapi sejauh ini yang yang menurut saya bisa menjadi pertimbangan kita diterima itu salah satunya adalah rekomendasi. Karena salah satu syarat berkas yang harus dikirimkan ke sana itu adalah 2 rekomendasi dari tokoh. Entah itu tokoh nasional atau tokoh agama. Kemarin siapa? Kalau saya kemarin Gubernur Kalimantan Timur. Waktu itu Awang Faruk. Dan juga wakil MPR RI Ustadz Hidayat Nur Wahid waktu itu. Karena kan Ustadz Hidayat Nur Wahid juga alumni dari kampus Universitas Madinah. Iya. Oh gitu. Kalau Musab dari mana? Oh, Ane sendiri rekomendasi dari sekolah doang. Sekolah aja. Dan keterima ya. Alhamdulillah. Oke. Dan perasaannya gimana tuh pada saat tahu keterima? Biasa aja, guling-guling di kasur, salto-salto atau gimana? Senang banget pasti. Kalau saya waktu itu saat tahu diterima saya langsung sujud syukur. Itu yang pertama, karena Universitas Islam Madinah ini di pesantren saya kayak satu tujuan utama satu kampus paling unggul lah, paling diminati gitu, favorit. Intinya kalau masuk di situ famous lah ya. Gitu. Jadi semua orang tuh pengen ke sana. Pengen di sana gitu ya. Di angkatanmu berapa yang keterima? Yang tahun saya itu 10 orang. 10 orang termasuk kamu ya. Yang cewek berapa? Nggak ada. Kalau di kampus saya khusus laki-laki. Oh, laki-laki semua ya. Laki-laki. Oke. Kemarin dapat informasinya keterima tuh via HP, via surat atau via apa? Nggak, web, via HP. Via web ya, ada namanya ya. Ada namanya. Kita ngecek sendiri status. Terus teman ada juga yang nggak keterima? Banyak. Di HK? Iya, banyak. Terus pernah nggak nanya gimana perasaannya? Enggak lah. Iseng banget itu. Atau misalkan upload di IG gitu. Aduh keterima nih. Aduh nggak sengaja nih keterima. Mohon maaf yang lain. Yang lain sabar ya. Enggak ya? Enggak jahat banget sih. Jahat ya. Jahat banget. Oke, kalau Musab nih. Kemarin dapat info keterima itu via apa? Via email, karena via email. Iya, karena waktu itu pas jam 3 saya ingat banget, jam 3 sore lagi nunggu sholat asar itu lagi main HP, tiba-tiba ada notif email masuk. Langsung. Itu tekannya pakai bismillah enggak? Enggak. Langsung itu gitu. Ya udah kan biasa buka HP biasa gitu kan. Karena udah pasrah, ya Allah kalau nggak terima ya sudah gitu kan. Karena Habib juga bilang ya sudah nggak apa-apa kalau nggak diterima gitu. Gitu. Oke, jadi pas diklik langsung alhamdulillah. Gimana reaksinya? Ya senangnya luar biasa pastinya. Langsung gimana? Salto juga? Nggak bisa. Nggak bisa. Terus apa yang dilakukan, sujud syukur atau apa? Atau cuman begini aja? Alhamdulillah aja ya. Alhamdulillah gitu ya. Terus ngomong ke Abi? Iya, langsung ke Abi pastinya, ke orang tua. Posisinya di mana tuh, di rumah atau di mana? Di rumah. Alhamdulillah. Keterima ya. Terus temannya banyak yang nggak keterima? Iya, ada juga. Tapi kamu udah upload di sosmed kan? Enggak. Yang upload orang lain. Oh iya? Iya. Si Musab keterima. Gitu. Baru jadi post. Baru tulis yang lain sabar. Kan gak enak. Sama aja. Biasanya kalau di GG kan gitu. Teman-teman ini kan adalah anak kader ya. Abi anggota dewan di Partai Keadilan Sejahtera ya. Dan Umi juga salah satu penggerak dakwah juga lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, pertanyaan saya, menjadi status anak kader itu beban gak sih? Musab dulu deh yang paling muda. Kalau Ane sendiri beban gak sih? Atau teman-teman pernah, kamu kan anak kader kok kayak gitu misalkan, ada beban gak sih? Enggak ada, karena kan emang dari SD juga, dari TK juga itu kan lingkungannya tarbiyah terus gitu. Jadi nggak ada beban yang dari orang lain gitu. Mungkin kalau dari pas SD-nya negeri bisa jadi ada beban gitu. Alhamdulillah dari SD sampai
SMA juga itu di lingkungan tarbiyah. Lingkungan tarbiyah ya. Jadi nggak ada beban sama sekali dari orang lain yang menjudge, ini anak kader nih, jangan dong, jangan temanin gitu. Nggak ada sama sekali. Atau kamu kan anak kader kok kayak gitu kelakuannya gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Oh iya, karena tadi lingkungannya sudah kader. Iya. Oke, kalau Apip gimana? Ada beban tersendiri nggak sih tercap sebagai anak kader gitu? Kan banyak tuh anak-anak kader juga yang menyeleneh gitu kelakuannya kan. Kalau saya sih nggak ada ya. Mungkin orang ada yang ngelihat kayak gitu. Lihat kayak gitu gimana? Ngelihat kayak Nyeleneh. nih apa namanya anak kader nih kok kayak gini sih kelakuannya. Oh iya. Ya kan? Mungkin ada. Mungkin ada. Tapi dari diri sayanya itu saya nggak mikirin. Jadi biarinlah orang ngomong apa gitu kan. Yang penting apa namanya kembali ke diri saya sendiri lagi. Ini kan apa namanya hidup saya nanti. Saya yang bakal saya menanggung nama saya sendiri nantinya kan gitu. Gitu. Oke. Kemudian punya Abi, seorang aktivis dakwah yang kemana-mana sibuk sebagainya. Pernah merasa menyesal nggak sih Abi? Aneh kok sibuk banget, nggak ada waktu buat keluarga gitu misalkan. Ada pasti. Kalau Musab yang paling muda, biasanya yang paling sering ngeluh nih yang muda nih. Ada. Pernah ngerasa nyesel atau kayak ngeluh nggak sih kayak gitu? Kenapa sih kok Abi saya kayak gini gitu? Kenapa sih harus jadi aktivis dakwah gitu? Waktu kecil ada pasti ya, karena kan waktu kecil pengennya namanya tuh bermain gitu kan, pengennya wisata yang kemana-mana gitu kan. SD SMP dulu tuh? Apanya? Kepikiran kayak gitu? SD, karena SD. Pas sudah mulai dewasa ya pikiran ini memang apa namanya, emang harus jalanin dakwah gitu. Ada nggak sih Abi ngasih tahu, ngasih pemahaman gitu ke kalian bahwa ketika dakwah ini memanggil maka harus dilakukan gitu. Pernah nggak sih dipahamkan tentang kenapa Abi kemudian selalu pergi malam, datangnya subuh dan sebagainya gitu? Siapa? Musab deh. Kalau Abi sendiri nggak pernah ngasih tahu kayak gitu. Tapi kita sendiri yang paham ya, karena sudah mulai beranjak dewasa pasti makin paham dong gitu. Kalau Apip gimana? Pernah merasa ada di satu momen kok Abi Angen sibuk banget, gak ada waktu buat keluarga gitu? Kalau saya sendiri malah justru kagum. Iya. Apa keren banget nih. Abi nih diundang di mana-mana, ketemu orang-orang terkenal kan gitu. Malah bisa apa namanya, malah saya sendiri lihatnya nanti saya bakal kayak gini nih. Jadi saya harus siap. Saya harus apa namanya juga mempersiapkan diri untuk jadi nanti kayaknya saya bakal jadi kayak Abi nih. Jadi malah bangga ya. Malah bangga kalau saya. Dan Abi jadi role model ya. Betul. Ini kalian berdua pernah gak sih kelahi atau selek gitu atau apa namanya? Ya nggak cocok, pernah gak sih? Kalau waktu kecil pernah pasti berantem pasti, itu pasti. Namanya laki-laki kan. Apalagi kita saudara semua laki-laki. Pasti tiap orang tuh dari 1 ke 5 mungkin dari 2 ke 3 semua berantem. pasti pernah berantem. Kalian ini SMP-nya masih pesantren atau di swasta? Maksudnya kalian SMP-nya sudah pisah sama Abi atau belum? Sudah. Mulai SMP. Sudah di pesantren kan. Oh, udah di Jawa juga ya? Udah di Sudah. Jawa. Oh gitu, iya berarti memang gesekan itu sedikit lah ya di rumah kan, gesekan sama kakak-kakak kan, kalau balik aja kan. Udah dipuas-puasin di SD. Iya. Oh gitu. Iya. Sampai cakar-cakaran pun itu nggak ada. Di SD udah tonjok-tonjok kan udah di SD. Oh gitu. Jadi pas SMP udah pisah ya, puas lah ya. Udah Preman. Kalau kayak sekarang nih kan udah gede nih, pasti kan seleknya udah beda. Biasa selek masalah apa sih biasanya? Biasanya Musab dulu deh, nggak suka biasanya sama kakaknya kalau ngapain sih, atau seleknya karena apa sih? Pinjam motor kan nggak dicuci atau apa? Jadi kan kenapa nih versinya Musab? beda pemahaman mungkin pasti ya. Kita pengennya ini, ya Mas maunya ini gitu. Pasti. Yang lebih konkret gitu ada nggak? Apa ya? Nggak ada sih. Oh nggak ada ya? Karena paling apa ya, jahil sih misalnya. Yang jahil sih. Jahilin. Hah? Jahili kakak jahilin Musab. Kadang ganti-gantian ya kan. Gitu.
Kalau Apip deh, yang nggak suka dari Musab apa biasanya? Suka ini apa namanya lambat. Lambat ya. Saya lambat, suka lambat, misalkan kesini nih ke tempat ini, ayo buru mandi gitu, mandi lama masih main HP santai. Jadi harus tungguin dulu nih sampai gerak. Nah, kalau udah gerak baru tinggal. Oh gitu. Oh jadi yang bikin telat tadi gara-gara itu. Bisa jadi. Oh iya. Itu aja ya pokoknya karena sisanya lelet. aman. Sisanya aman ya. Aman. Gemes aja gitu ya kalau lelet ya. Kalau kita nih di 5 bersaudara, memang saya dekatnya sama dia. Gitu. Karena kan 34. Iya, 34. 1, 2 sama akrabnya itu. Enggak juga. Jadi ya? kita aja udah. Kita aja gitu. berdua. Oh, Yang ya. lainnya sendiri-sendiri. Oh iya, sendiri-sendiri ya. Oke. Pernah ngerasain pacaran gak sih kalian? Kalau bahas ini juga. Ya gak apa-apa. Mau tahu aja. Aduh, di YouTube lagi deh. Wah ini langsung lah ya. Iya. Tapi kalau Abi pernah ngelarang gak sih? Gak boleh pacaran gitu? Pasti ngelarang. Pasti ngelarang lah ya. Pasti ngelarang. Usap yang paling sering ketawa ya. Berarti sampai sekarang nih pacaran nih. Abi itu ngelarangnya 2. Jangan pacaran sama jarang ngerokok itu. Minum boleh. Waduh, minum air putih boleh. Iya, maksudnya minum air putih ya kan. Kalian ada nazar nggak sih ketika diterima beasiswa? Saya akan nazar, misalkan nggak pacaran lagi, misalkan kayak Musab. Atau nazar misalkan akan puasa Senin Kamis selama 1 bulan gitu. Kayak dari Apip deh, ada nggak sih amalan-amalan yang dilakukan untuk bisa keterima beasiswa? Kalau secara khusus nazar nggak ada. Nggak ada. Kalau saya nggak ada. Yang pasti kalau mau dapat beasiswa itu pasti harus usaha. Harus usaha. Usaha yang pertama usaha mencari informasi. Itu pasti. Nggak bisa kita cuma pengennya kita yang di-share ke orang dari orang. Kita yang harus men-share ke orang gitu. Jadi kita harus mencari gitu. Usahanya ada, itu yang pertama. Amalan yang saya lakukan adalah kuncinya mendoakan orang lain juga. Itu, mendoakan orang lain. Malah ada teman saya yang satu angkatan keterima juga. Dia benar-benar sebelum keterima ini dia nggak pernah berdoa dengan menyebutkan hanya untuk dirinya. Itu pasti menyebutkan minimal itu dengan domir nahnu, kalau misalkan di bahasa Arab itu kami, atau yang lebih baik lagi itu menyebutkan nama. Kita nyebutin nama si fulan semoga keterima, si fulan semoga si fulan keterima, itu pasti. Karena dalam hadis kan juga kalau kita mendoakan orang lain, malaikat juga mendoakan kita. Oke, kalau Musab amalannya apa nih Musab? Amalan yang aneh panjatkan waktu itu sholawat. Masya Allah. Sholawat setiap hari. Sholawat setiap habis subuh sama habis maghrib. Berapa ratus kali? Subuh 1 kali, maghrib 1 kali. Sampai keterima beasiswa ya? Sampai Setelah sekarang keterima, pun sampai sekarang harus dipanjatkan terus. Salawat ya. Biar kalau boleh tahu nih, ya kan, di Madinah ya, dapat berapa sih beasiswanya sebulan? Sebulan di Madinah itu 840 real. 840 real. Kalau dirupiahkan jadi berapa? Dirupiahkan mungkin sekitar 3.200.000. 3.200.000 setiap bulan. Hanya itu uang saku ya? Uang saku Ya, kayak uang penginapan itu di luar lah ya. Di luar, uang penginapan, uang buku itu di luar. Di luar lah ya. Itu pokoknya bersih untuk jajan aja lah ya. Iya, bersih untuk jajan. Itu 200 ya, gede banget ya. Oke. Alhamdulillah. Dan itu habis atau bisa ditabung biasanya? Bisa ditabung. Kalau saya itu bisa nabung setengahnya. Setengahnya lah ya. Setengahnya itu memang harus usahanya lebih kalau setengah. Dan Abi ada yang ngasih juga nggak sih? Enggak. Nggak pernah ya ngasih. Saya semenjak lulus SMA usahakan saya nyari yang beasiswa dan nggak dikasih lagi. Masya Allah. Kalau Musab yang di Uni Emirat Arab atau Dubai? ya.
Kalau Dubai harusnya lebih gede dong ya? Harusnya gitu. Harusnya. Ya kan? Tapi kan Mus'ab ini kalau Apip kan sudah semester berapa? Semester 5. Semester 5. Iya. Kalau Mus'ab kan baru masuk ya? Baru masuk. Berarti kan belum menerima ya? Belum cair. Belum cair ya. Oh, sabar aja kalau gitu. Berarti harus banyakin selawat. Oke, Karena belum tapi waktu. udah tahu nggak sih Mus'ab berapa yang diterima nantinya atau tanya-tanya kakak kelas gitu, berapa yang diterima? 1.500 dirham Uni Emirat Arab. Oke, 1.500 dirham. Wah. Kira-kira berapa tuh ya kalau dirupiahkan? 4.500.000. Dan itu juga sama, bersih. Bersih. Bersih ya? Hmm. Atau itu kotor, maksudnya kotor tadi nginap, Mus'ab ngurus sendiri. Enggak. Asrama juga di ini Udah fasilitasi. difasilitasi asrama lah ya. Visa juga. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Kak Apip dan Kak Mus'ab yang sudah main-main di podcast PKS Muda Kaltim. Semoga tetap sehat yang Mus'ab, Amin. yang baru kuliah. Semoga betah kuliahnya di Dubai ya. Amin. Dan Kak Apip semoga segera lulus ya. Amin, Kak Apip, ya. amin, amin. Terima kasih sekali lagi Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.